Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Selamat hari Minggu di minggu kedua bulan Mei karunia Tuhan ini. Dari kantor Sinode Gereja Toyomasa, kami datang menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan dengan harapan akan tetap hidup dalam damai sejahteranya walaupun kita masih dalam pergumulan dan dalam kerja keras untuk memutus mata rantai pandemi virus corona yang beberapa bulan ini mengancam dunia, mengancam bangsa dan negara kita, juga mengancam warga gereja, termasuk warga gereja Toyomasa. Di pagi hari Minggu karunia ini, kami mengajak kita semua untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita yakin percaya ibadah kita hari ini akan berkenan kepada Tuhan, juga akan menjadi berkat bagi kita sebagai warga gereja untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan, baik waktu baik maupun waktu yang kurang baik, kurang menguntungkan seperti saat-saat ini. Memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan, menyanyikan "Di hidupku ku ada sobat yang setia". Lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah sobat kita yang terus beserta dengan kita, memelihara, memberkati kita, juga ketika kita dalam pergumulan untuk menghadapi, memutus mata rantai pandemi virus corona. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat Kristus Tuhan, selanjutnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan berdasarkan bahan khotbah seragam gereja Toyomasa dari Kisah Rasul pasal 7. Sebelum itu kita menyiapkan kehidupan kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Di pagi hari karunia-Mu ini ya Tuhan, hari Minggu karunia Tuhan di minggu kedua bulan Mei
tahun 2020 ini. Kami sebagai persekutuan jemaat-Mu kembali beribadah kepadamu, yang walaupun ibadah-ibadah kami masih selenggarakan dari rumah-rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin percaya kami boleh beribadah di dalam tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus Tuhan. Kini dalam ibadah kami bersama ini kami hendak membaca firman Tuhan berdasarkan kesaksian kisah para rasul. Roh Kudus Tuhan memampukan kami, hamba-Mu ini, jemaat-Mu, sehingga kami dilayakkan dan dimampukan memahami kebenaran firman-Mu, sebagaimana yang telah disaksikan di dalam kisah Rasul pasal 7. Berfirmanlah Tuhan, di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Kita berbahagia apabila kita terus-menerus merindukan kebenaran firman Tuhan untuk kita hayati dan untuk kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk memahami bagian firman Tuhan ini dari Kisah Rasul 7. Pertama, dengan mengingat kembali bahwa Mahkamah Agama adalah badan keagamaan tertinggi orang Yahudi yang mempunyai kewibawaan penuh di bidang agama. Mahkamah Agama dipimpin oleh imam besar dan anggotanya terdiri dari para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi. Mahkamah Agama terdiri dari 70 orang. Reaksi anggota Mahkamah Agama melempari Stefanus dengan batu sampai mati merupakan penolakan terhadap kesaksian Stefanus terhadap pemberitaan Injil yang disampaikannya. Kita tahu bahwa Stefanus yang dipimpin Roh Kudus terpilih sebagai salah seorang diaken sekaligus giat sebagai seorang pemberita Injil Yesus Kristus. Ayat 54, 57, 58, dan 59 bagian bacaan kita
menjelaskan tentang reaksi Mahkamah Agama Yahudi terhadap penjelasan yang disampaikan Stefanus. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Bacaan kita menjelaskan sangat tertusuk hati mereka. Saya kira ini bahasa kata lainnya sakit hati. Dan kita tahu kalau sakit hati itu lain dari yang lain. Tidak sama memang dengan sakit akibat virus corona. Ya. Megiset mengatakan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini, biar tak mengapa. Tapi itu semua mengingatkan kita juga bahwa sakit hati itu memang suatu pergumulan berat. Mereka menerimanya dengan gertakan gigi. Saya kira ini bahasa lain dari sangat marah, sangat tersinggung. Jadi masalah persoalan di sini bukan dari mata turun ke hati. Orang bilang itu dari mata turun ke hati itu datangnya cinta. Tapi ini persoalan dari hati naik ke gigi. Ini persoalannya, jadi marah. Tentu kita dapat memahami mengapa Mahkamah Agama begitu sakit hati, sangat marah, sangat tersinggung mendengar pembelaan atau penjelasan Stefanus. Tentu karena sangat berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kewibawaan, tapi juga keyakinan pribadi-pribadi setiap anggota Mahkamah Agama Yahudi itu. Reaksi kemarahan dan penolakan Mahkamah Agama dalam ayat 57, mereka berteriak. Berteriak tanda tidak setuju, tanda menolak, tanda mereka tersinggung. Berteriak biasanya simbol dengan keseriusan. Mereka menutup telinga. Mengapa mereka menutup telinga? Karena mendengar saja penjelasan Stefanus yang menurut mereka menghujat Allah itu bisa menajiskan mereka. Lalu serentak menyerbu. Rupanya tidak ada komando serbu. Tetapi mereka spontan. Mereka serentak. Mereka kompak menyerbu Stefanus. Orang yang sama-sama pada posisi dan perasaan marah, tersinggung, sakit hati, bisa kompak, serentak, spontan, melakukan tugas dan tindakan destruktif, anarkis, bahkan sampai mengorbankan dan membunuh sesamanya. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu sampai mati. Itu cara orang Yahudi menghukum seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran berat, termasuk yang mereka anggap menghujat nama Tuhan Allah. Tentu setiap kita, termasuk orang-orang percaya kepada Yesus, tak luput dari perasaan marah, tersinggung, sakit hati. Karena itu penting kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak larut dalam kemarahan, ketersinggungan, dan sakit hati. Dengan demikian perasaan-perasaan seperti itu tidak sampai membuat kita melakukan tindakan-tindakan anarkis, destruktif, dan mengorbankan atau sampai membunuh sesama manusia. Perasaan marah, tersinggung, sakit hati jangan dijadikan pemicu dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Di dalam Efesus 4 ayat 26, sebagai manusia baru, kita diingatkan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, penting kalau cepat kita meredahkan, mengendalikan amarah-amarah, sakit hati, ketersinggungan kita sebelum
mengakibatkan hal-hal yang fatal. Dalam pergumulan dan perjuangan kita bersama memutus mata rantai pandemi virus corona, ada banyak hal yang membuat kita bisa marah, bisa tersinggung, bisa sakit hati. Persoalan memakai masker saja bisa. Persoalan jaga jarak juga bisa. Apalagi kalau harus menjaga jarak dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Bayangkan kita bapak-bapak harus bersedia jaga jarak dengan mamanya. Atau ibu-ibu bersedia jaga jarak dengan bapaknya. Atau kita orang tua harus bersedia jaga jarak dengan anak-anak kekasih kita. Itu kan tantangan. Dan itu bisa membuat kita marah, tersinggung, sakit hati. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari kita memampukan diri untuk mengelola amarah, mengelola sakit hati ketersinggungan kita agar tidak berdampak fatal. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita agar tidak melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan akibat kemarahan, sakit hati, ketersinggungan kita. Jemaat kekasih Tuhan, tukar pikiran, diskusi, mengendalikan amarah akan membantu kita menghindari tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Selanjutnya ayat bacaan kita, ayat 55, 56, 59a dan ayat 60. Bagian ini menjelaskan bagaimana Stefanus menerima hukuman mati dalam ketaatan kepada Allah yang disembahnya. Ini menarik karena ketaatan dan kesetiaan Allah sampai mati. Bukan ketaatan dan kesetiaan pada Allah sampai tua. Bukan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah sampai virus corona benar-benar berhenti atau dibasmi. Bukan. Tapi ketaatan kesetiaan kepada Allah sampai mati. Itu yang dilakukan oleh Stefanus. Ayat bacaan kita menjelaskan bagaimana Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, bagian ini mengingatkan kita betapa penting hidup ini harus terus dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan dikuasai oleh dunia, jangan dikuasai oleh roh saman, tapi hanya dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup Stefanus yang dipimpin oleh Roh Kudus kemudian melihat, merasakan dan mengalami kemuliaan Allah, di mana Stefanus melihat Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Jemaat kekasih Tuhan, itulah keyakinan kita bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus akan terus mengalami kemuliaan Allah. Bahwa walaupun kita hidup dalam pergumulan akibat pandemi virus corona, kita akan terus mengalami kemuliaan Allah. Yang berikut, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Doa ini mengingatkan kita bahwa sumber kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Karena itu hanya kepada Yesus Kristus juga kita harus menyerahkan roh kita. Stefanus juga berdoa, "Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Jemaat Tuhan, ini doa pengampunan dosa. Mengingatkan kita kepada doa Tuhan Yesus di dalam Lukas 23 ayat 34. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jemaat Tuhan, hidup yang dipimpin Roh Kudus akan mengarahkan kehidupan kita untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Itu berarti kalau hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus, cenderung dan berpotensi untuk tidak taat dan tidak setia kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan hidup mengalami, merasakan, menyaksikan kemuliaan Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat,
yang beribadah hari ini adalah bagian dari orang-orang yang mengalami kemuliaan Allah karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Memang kita masih di bumi. Memang kita mengalami pergumulan-pergumulan seperti pergumulan pandemi virus corona. Tapi kemuliaan Allah tetap menjadi bagian kehidupan kita. Selanjutnya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup oleh pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Hidup dalam pengampunan dosa melalui Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa mengampuni orang bersalah, sebagaimana doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, ampunilah sesama manusia seperti mengampuni diri sendiri, mengasihi diri sendiri dan mengampuni sesama adalah bagian dari bagian dari kehidupan iman orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita terpanggil untuk saling mengampuni karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Mungkin ada pengalaman-pengalaman kita di mana orang kita anggap bersalah, melakukan kelemahan, kekeliruan selama dalam pergumulan kita bersama memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan kepada mereka itu kita juga berdoa, mohon pengampunan Tuhan. Kita saling mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Kita harus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya sepanjang hidup kita. Karena hanya ketaatan dan kesetiaan kepadanya membuat kita tetap layak di hadapan hadirat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita di dalam kekuatan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, dalam ibadah kita hari ini saya mengajak kita kembali bersama memuji Tuhan, menyanyikan lagu "Oh Tuhan pimpinlah langkahku". Lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang kita andalkan memimpin perjalanan hidup kita. Setiap langkah kita dipimpin, diatur, dikuasai oleh Allah, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang sia-sia. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, katamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalamlah, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Jemaat kekasih Tuhan, mengakhiri ibadah kita, mari kita mempersiapkan depan kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami merasa berbahagia atas persekutuan yang kami boleh wujudkan di hari Minggu Karunia Tuhan ini. Terima kasih firman Tuhan, kami belajar lagi dari kisah para rasul, kehidupan hamba-Mu Stefanus, mengingatkan kami untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Sebab ketaatan kesetiaan kepada Yesus Kristus adalah buah iman percaya kami kepada Yesus Kristus yang tetap setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah ini. Walaupun ibadah ini terselenggara di tengah-tengah keterbatasan kami, manusia berdosa.
Walaupun ibadah ini terselenggara di tengah-tengah pergumulan kami bersama di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, tapi kami yakin percaya ibadah ini berkenan untuk kemuliaan Tuhan, membawa berkat bagi kehidupan jemaat-Mu, membawa sukacita bagi kami untuk melanjutkan hidup karunia Tuhan ini dalam terang kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, hamba-hamba-Mu yang ada di kantor sinode, tim Pak Manase, dan kawan-kawan yang memfasilitasi diberkati. Warga jemaat yang ada di rumah, sebagai ayah, ibu, suami, istri, kakek, nenek, kami diberkati, sehingga hidup ini tetap hidup dalam damai sejahtera-Mu, terus berkenan dalam kehidupan kami, bahwa kami ini adalah umat-umat Tuhan, yang terus terpanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Pergerakan kami minggu ini Tuhan, minggu kedua bulan Mei ini, sehingga kami terlengkapi dengan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Walaupun sebagian dari kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dari rumah, walaupun ibadah-ibadah kami lakukan dari rumah, tapi kami yakin percaya semua itu dapat menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah persekutuan ibadah kami di hari Minggu Keributan ini dapat juga membawa sukacita bagi kami, umat-umat Tuhan. Kami doakan pemerintah di dunia ini, termasuk pemerintah bangsa dan negara kami, bersama aparat keamanan kepolisian, tenaga-tenaga kesehatan, mereka yang berada di garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan dapat mengarahkan memimpin bangsa dan negara kami keluar dari pergumulan ini. Kami yakin percaya bahwa sepanjang minggu ini kami akan kuat, sehat, terpelihara untuk mengemban tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Juga kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di tengah-tengah gereja-Mu di muka bumi ini, di Indonesia, juga gereja-Mu, gereja Tremasa, sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am. Tuhan berkati hamba-Mu dari lingkup sinode, klasis, jemaat, pengurus kategorial, guru seminggu, koster, tata usaha, panitia-panitia yang ada, sehingga terus menjadi pelayan, pemimpin gereja-Mu, untuk mengarahkan umat-umat-Mu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu, hidup dalam pertumbuhan, ke arah pertumbuhan kesempurnaan Yesus Kristus, sebagaimana firman-Mu di dalam Efesus pasal 4. Kami bertumbuh ke dalam segala hal, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya Tuhan, ampunilah kami sehingga kami terus layak di hadapan hadirat-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu, dan dimampukan untuk memberitakan Injil-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Berkatilah rumah-rumah tangga kami, setiap orang tua, anak-anak, kakek, nenek, ayah, ibu, suami, istri, sehingga kami tetap menjadi keluarga-keluarga Kristen yang terus mempermuliakan nama-Mu, yang terus terpanggil untuk memberitakan Injil-Mu, dan hidup berkenan sebagaimana layaknya keluarga-keluarga umat Allah. Ya Tuhan Allah kami, berkati kehidupan kami di masa yang akan datang, sehingga sebagai bagian dari bangsa dan negara, warga gereja akan terus dapat bermitra dengan pemerintah dan menyatakan peran dan tanggung jawab di tengah-tengah pembangunan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, orang-orang sakit, orang-orang lemah, orang-orang yang kekurangan makan minum, orang-orang yang tidak tentram dalam hidupnya, termasuk mereka yang sudah menderita dan terpapar menjadi korban dari virus corona. Kami yakin percaya bahwa kuasa dan kasih Tuhan juga tidak akan luput dari kehidupan mereka. Dan juga Tuhan memakai kami, memakai pemerintah, memakai orang-orang lain di sekitar mereka untuk memberi bantuan pertolongan kasih sayang kepada mereka yang membutuhkannya. Ya Tuhan Allah kami, perjalanan hidup kami di masa akan datang, kami serahkan untuk berkati, dilindungi, dipeliharakan oleh Tuhan, sehingga kami terus-menerus terhindar dari hal-hal yang sia-sia. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Biarlah apa yang kami wujudkan, lakukan dalam ibadah ini benar-benar berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Demikian doa kami, sempurnakanlah. Jawablah doa-doa kami, bersahkan syukur dan sukacita kami. Jawablah doa-doa kami, bersahkan rencana-rencana
program-program, tapi juga pergumulan-pergumulan kami. Sehingga di dalam doa kami terus bersaksi tentang kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan pribadi kami. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dan persembahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Yesus Kristus, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Tuhan Yesus beserta kita. Terpuji nama Tuhan.